Ada nggak orang yang meninggal karena merokok? Nggak ada. Sampai sekarang belum ada satu dokter pun mengatakan orang meninggal karena merokok. Otopsinya mengatakan sakit jantung, paru-paru, diabetes. Nggak ada yang mengatakan, dokter mengatakan tanda tangan otopsinya itu merokok. Nggak ada. Nah inilah yang kalau menurut saya harus kita clearkan. Lah Kementerian Kesehatan harus fair. Berapa persen sih dari aspek rokok ini yang kemudian menyangkut hasad di bidang kesehatan, mengganggu kesehatan? Contoh, mengenai protokol pembelian. Di mana Pak di dunia ini yang kemudian mengadopsi, bayangkan, kurang baiknya apa Kementerian Perindustrian ini? Mengenai packaging aja, itu diatur oleh Kementerian Kesehatan. Itu udah salah kamar Pak. Udah salah kamar bener itu. Makanya kalau saya bilang kepada industri, kalau sampai kemudian lahir nanti rokok polos, nggak boleh pakai merek dan sebagainya, seperti aturannya Kementerian Kesehatan di RPP-nya itu, lawan aja Pak. Loh, lawan aja Pak. Karena apa? Itu udah nggak benar Pak cara mengaturnya. Nggak didengarkan aspirasi industri. Di industri mana orang boleh jualan tapi tidak boleh pakai merek? Di industri mana? Itu nggak boleh pakai merek. Itu. Lah inilah yang kita harus hati-hati benar. Lah ini yang menurut saya harus diselesaikan secara holistik. Itu. Ada aspek kepentingan kesehatan, iya silakan. Itu. Aspek kepentingan kesehatan silakan, nggak usah disangkal. Tapi kemudian aspek-aspek lainnya juga diperhatikan. Contoh ketenaga kerjaan ini, aspek industri. Nah, yang seperti begini-begini ini makanya Indonesia tidak maju-maju ya. Jadi mengenai surat otopsi itu begini, yang terhormat Bapak anggota Dewan. Otopsi itu kan menuliskan penyebab kematian langsung, ya kan? Yang kemudian nanti ada urutan-urutannya. Biasanya itu diurutkan misalnya, oh pasien mati karena gagal napas gitu ya. Nanti yang menyebabkan gagal napas itu apa? Misalnya, oh ternyata ada penyakit pada paru-paru, lalu dia mundur, biasanya sampai 3 atau 4 lapis. Nah mungkin nanti di ujungnya akan ada infeksi atau radang paru atau kanker paru. Nah tentu saja dokter tidak akan menulis misalnya ada kanker paru, dia akan tulis penyebab kankernya sampai di ujung-ujung seperti waktu kita belajar di kuliah, karena itu nanti akan jadi luar biasa panjang gitu ya. Jadi yang ditulis di situ adalah beberapa mekanisme yang kemudian A menyebabkan B, B menyebabkan C, C menyebabkan D, lalu kemudian berakibat kepada akhirnya kematian. Tetapi yang Bapak anggota Dewan perlu tahu itu bahwa kalau tidak ditulis bukan berarti tidak ada menyebabkan atau berkontribusi terhadap kematian itu. Begitu Bapak. Contoh, tadi kan Bapak sempat singgung diabetes ya. Nah, ada nggak penyebab-penyebab faktor-faktor risiko diabetes seperti konsumsi gula berlebihan? Itu pernah ditulis kepada otopsi? Tentu saja tidak. Tidak akan pernah Bapak ketemu di dalam surat otopsi itu ada pasien yang dinyatakan meninggal karena makan gula. Tetapi bahwa gula itu menyebabkan berkontribusi terhadap terjadinya seseorang menderita DM yang kemudian bisa mengakibatkan kematian itu ada. Gitu ya. Jadi inilah sebabnya kita itu perlu otak kita untuk dipakai berpikir gitu ya. Dulu itu ada korelasi antara rokok dengan kanker paru dan penyakit-penyakit paru. Nah, kemudian para peneliti melakukan penelitian lanjutan dan didapati yang namanya penyebab atau patomekanisme. Sehingga saat ini nih, ilmu kedokteran itu sudah sangat lebih maju, sehingga kita bukan lagi hanya menyebutkan bahwa oh ada hubungan, tetapi kita sudah bisa menjelaskan kenapa zat-zat dalam rokok itu bagaimana sampai dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di paru-paru itu. Gitu ya. Jadi dari korelasi sekarang sudah kita temukan bahwa itu adalah sebab akibat, bahwa rokok itu bisa menyebabkan kanker paru dan banyak penyakit-penyakit lainnya. Dan itu sudah terbukti Bapak anggota Dewan. Nah, jangan karena Bapak anggota Dewan ini malas baca sehingga kemudian
lebih suka ngomong daripada baca dan menyebabkan banyak kesesatan pikir di masyarakat. Ini kan ceritanya seakan-akan Bapak anggota dewan ini sedang mengkampanyekan orang untuk merokok ya. Di negara-negara maju itu sudah mengkampanyekan dan berhasil orang tidak lagi merokok. Tapi kita punya anggota dewan yang terhormat ini mengkampanyekan kita untuk merokok. Nah ini yang susah Bapak dewan ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kita jangan selalu karena orang besar gitu yang ngomong ya, anggota dewan yang ngomong, kita jangan selalu langsung percaya ya. Atau mungkin teman-teman justru kalau anggota dewan yang ngomong tidak percaya, saya tidak tahu. Tapi ya seperti itulah kurang lebih ya. Dan saya mau tambahkan juga untuk Bapak anggota dewan yang terhormat, di luar negeri itu, di banyak negara-negara di luar itu, public health yang baik itu adalah kolaborasi dari berbagai sektor. Dan public health itu fokus pada pencegahan supaya orang tidak sampai sakit. Itulah sebabnya kenapa banyak sekali produk rokok di luar negeri yang desainnya memang tidak boleh menarik, harus menunjukkan gambar-gambar seperti yang ada di Indonesia saat ini. Ada kanker, gambar kanker dan gambar-gambar mengerikan lainnya. Itu adalah bagian dari promosi public health yang memang tujuannya untuk membuat orang berpikir 2 kali sebelum merokok. Lalu Bapak tidak tahu dapat ilmu dari mana mengatakan bahwa Indonesia satu-satunya yang ada orang-orang Kementerian Kesehatan mengatur packaging. Padahal di negara-negara maju itu sudah diatur ya. Jadi teman-temanku yang kukasihi, kalau kalian mau merokok, ya pikir 2 kali. Jangan ikutlah orang anggota dewan ini ya. Ikutlah nasihat-nasihat yang sudah terbukti secara medis, sudah ada penelitian oleh para ahli dan sudah ada pembuktiannya. Jangan asal bunyi seperti Bapak Dewan ini. Salam sehat.